Tapi kalau ngomongin pendapat Mbak pribadi, kenapa sih harus berlebihan seperti itu? Orang memang ya hamilnya sama suaminya. Justru ketika mereka melakukan itu sebelum menikah resmi, kemudian mereka melakukan nikah siri lebih dulu, ya secara agama sah dong kan gitu. Ditambah ketika nikah resmi secara hukum juga sah, secara negara juga sah, double sah begitu loh. Ya sudah sih kayak gitu. Dan perlu diingat bahwa buat seorang Mbak Mijen, ketika kita berbicara, kita berintervensi, kita membuli orang-orang dalam kondisi hamil, kita kan juga harus dengan hati ya, dengan rasa bahwa kondisi orang hamil itu berbeda. Jangan sampai justru ini anak-anak muda ini kena mental dan mengganggu proses kehamilannya. Kita kan juga nggak mau kan seperti itu. Harusnya yang dewasa yang mengerti lebih di dalam sebuah hukum apapun pasti ada yang namanya persuasif. Yang ngomong dulu aja sih, dan nggak harus langsung yang jepret seperti ini gitu loh. Kasihan aja sih. Kalau Mbak Mijen sendiri melihat kasus ini akan berpanjang lama atau cepat selesai ini dari? Sebetulnya akan direspon, tapi nggak yang serius-serius banget sih sepertinya gitu. Dan harapan Mbak Mijen juga, maksudnya ke depan ya mudah-mudahan mereka nggak ada masalah sih. Kasihan juga sebenarnya, kenapa sih harus begitu kan gitu. Gitu loh, yang masih pada kumpul kuda, kumpul kucing banyak ya diurusi kan. Ini sudah ada suaminya, hamil sama suaminya sendiri diurusi. Itu kalau Mbak Mijen pribadi begitu. Artinya Mbak menjadi orang yang pro dengan pasangan. Ya, Mbak lebih melihat ke sisi humanisme aja. Kita nggak bisa ngomongin yang terlalu frontal melihat kondisinya, kan emang wanita hamil muda kan gitu. Iya hati aja sih. Rasa gitu aja. Tapi kan yang dibahas ini dalam artian bentuk catatan ya, yang dilaporkan adalah bentuk masalah hukumnya kan, sebenarnya bukan masalah soal apa. Nikah sirinya itu nikah siri kan bukan soal itu. Betul, maka dari Mbak tadi hukum itu kan ada persuasif namanya. Ya ngobrolin dulu aja kalau memang salah, nggak harus ditekan seperti ini kan. Ini amazing buat kita dan baru kali pertama ini kita mengalami kasus. Akhirnya kalau dari pandangan Benjen pribadi adalah orang hamil oleh suaminya diperkarakan. Walaupun terlepas dari itu, bukan itu masalahnya kan gitu. Itu sekali dari Benjen. Tapi kan memang dari pihak KPM Malangnya sendiri itu meminta pihak Leslar sendiri untuk meminta maaf dan lain-lain gitu. Mungkin apakah memang harus dilakukan atau lebih kepada diem aja? Bingung juga sih Mbak Mijen ya dijawab ini. Harusnya mengambil di tengah-tengah tuh. Jadi dari Leslarnya juga mengambil posisi di tengah, mereka yang merasa keberatan dengan kasus hukumnya juga di tengah-tengah. Mbak sih harapannya ya musyawarah aja sih gitu kan. Nggak harus ke publik juga. Mbak pikir gini, kadang-kala pelanggaran hukum ada dua hal, ada dua sebab. Yang pertama karena memang kesengajaan, yang kedua karena ketidaktahuan gitu kan. Ya Mbak anggapnya mungkin mereka tidak tahu hal seperti ini. Tambah lagi banyak kok di antara kita, di tengah-tengah masyarakat kita yang melakukan itu hal serupa. Bedanya ya mereka masyarakat biasa, ini publik artis, itu yang jadi berbeda sebenarnya. Dan akhirnya itu jadi edukasi juga nggak sih? Dalam arti kan ini laporan ini sebenarnya untuk mengedukasi katanya, jadi dari sana gitu. Benar. Sebenarnya gini, kalau kita sudah berbicara soal masalah hubungan ya, edukasi ini akan menjadi sebuah pembelajaran, tapi yang sifatnya itu general. Karena kalau sudah berbicara soal love, berbicara soal cinta, peraturan itu akan nggak berlaku gitu. Ketika sama-sama cinta, katakan mereka mau menikah hak mereka, nggak menikah hak mereka, kumpul kuda hak mereka, kumpul kucing hak mereka, nah itu seperti itu. Dan faktanya adalah mau ini menjadi sebuah edukasi apapun, tetap kalau sudah bicara cinta susah. Ya Mbak berharap mudah-mudahan ini jadi sebuah edukasi yang sifatnya adalah bisa dipahami oleh masyarakat kita, terutama pasangan-pasangan muda. Kalian nggak boleh salah, jadi harus yang benar-benar. Ini poinnya kan gitu ya, harus benar-benar. Ya susah sih kalau udah ngomongin gitu. Kadang-kadang Mbak pribadi gitu ya, daripada susah-susah sendiri. Biar aja sih. Segitunya loh gitu. Gitu ya. Tapi ya wes, oke. Mbak melihatnya di dua sisi. Yang mungkin ini buat edukasi masyarakat.
Tapi secara pribadi Mbak juga merasa prihatin, ini mantan lagi hamil, takutnya kena mental dan sebagainya. Ya rosok aja lah, rosok. Oke. Mas, satu lagi Mas, Ya. soal penerawangan Mas, soal Ria Ricis nih. Kemarin ini gimana nih Mas? Katanya hubungannya nggak gimana Mbak? Ini mah teman-teman pada suka politik gosip ya. Iya, gimana Mbak? Jadi Mbak ditanya sama salah satu media, bagaimana prediksi mereka berdua? Mbak melihat Ricis dan Tengkurian ya. Nah, Ricis dan Tengkurian itu memang awalnya bagus mereka berdua nih, jadi bisa berjodoh panjang. Karena Mbak melihat simbol dari jodoh itu kan warna merah muda ya, aura marah warna merah muda. Mbak melihatnya mereka berdua dominan banget buat nih. Tapi pas Mbak ditanya soal popularitasnya Ricis, Mbak jawab akan menurun. Kenapa menurun? Bukan dari hal yang buruk juga. Mbak menganalisanya Ricis akan fokus ke mahligai rumah tangganya. Jadi sudah nggak terlalu fokus ke eksistensi dirinya sendiri. Itu yang membuat karirnya Ricis lebih menurun. Barangkali sebab yang paling logis adalah mereka memilih fokus ke rumah tangganya daripada ke eksistensinya itu. Terus? Oke. Pak, tambah sedikit Pak soal nanti kalau dalam permasalahan Bilar sendiri dengan Lesti yang dilaporkan, apakah seorang Bilar ini juga harus pasang badan nggak sih Pak? Apalagi kan ini berkaitan tadi Mbak bilang juga kasihan nih istrinya juga lagi hamil. Sebagai suami itu dia harus pasang badan juga nggak sih Pak? Dalam arti speak up di depan publik juga terkait permasalahan yang ada. Kalau dari pendapat Mbak Mizi pribadi, tunggu dulu sampai sejauh apa ini berjalan. Kalau memang benar-benar kondisinya mengkhawatirkan, kemudian memang memerlukan, mewajibkan seorang suami bertanggung jawab dengan speak up, monggo. Tapi kalau enggak, ya udah sih dari aja dulu berjalan. Gitu. Maksudnya memang keterkaitan kan memang ada hak seseorang untuk memilih lebih yang, tapi kan ini kan muaranya sudah lebih jauh nih, Mbak. Dalam arti kan sudah hatersnya juga mulai. Kalau haters Speech dan lain-lain kalau gitu. haters ya biasa saja. Orang bahagia juga hatersnya banyak. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Intinya adalah ini seorang wanita yang hamil oleh suami sendiri. Terus ya kenapa, ya sudah sih gitu loh. Apa yang mau dicari? Gitu, kasihan lah. Ya kalau memang diperlukan, kalau memang benar-benar nggak bisa ditoleransi lagi, ya monggo sebagai suami kayak Rizky speak up gak apa-apa. Termasuk dibilang pembohongan publik itu juga. Iya. Aneh nggak sih Bang? Maksudnya ya mungkin memang ada yang ditutupi kan. Privacy itu kan tidak selalu terbuka, tapi akhirnya terbuka juga di publik. Dan itu dianggap sebagai pembohongan publik itu gimana? Mbak itu paling pengen ketawa pas saat dianggap sebagai pembohongan publik. Walaupun mungkin Mbak yang nggak ngerti ya, mungkin Mbak yang terlalu buta hukum gitu. Di saat memperkenalkan diri bahwa mereka berdua adalah pasangan di dalam ikatan pernikahan, terus bohongnya di mana? Kemudian setelahnya, secara tidak sadar, secara tidak sengaja, pada saat melihat Lesti kok perutnya membesar, berarti pertanyaan netizen, loh baru nikah kok sudah gede? Maka muncullah sebuah klarifikasi. Ya karena kan kita memang sudah menikah siri. Dan itu bukan omong kosong, artinya ada saksi yang ada di sekitarnya. Ya udah, gitu berarti. Contoh, ketika saya berbicara tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada fakta, berarti saya sedang berbohong. Tapi ketika saya ngomong, iya mohon maaf, saya menikah siri sebelum menikah resmi. Siapa saksinya? Ustadz banyak, teman-teman dekat banyak, keluarga pun menjawab demikian. Oke, mana bu kebohongannya di mana? Pusing juga Mbak Mijan ini, sampai keringetan dia tanya bikin karena domainnya tuh nggak masuk Mbak Mijan itu ngomong ini, gitu kan? Oke, siap. Oke, thank you, Pak. Thank you.